Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Puspitasari dengan NIM 2020 31139 akan mempresentasikan secara singkat materi tentang topologi jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja secara mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Terdapat tiga tipe jaringan yang banyak digunakan, yaitu ada jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Berikut ini kita akan bahas secara satu persatu tentang tiga tipe jaringan ini. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti gedung kantor, sekolah, ataupun rumah. LAN berbasis teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data sebesar 10, 100, atau 1000 MB per second. Kabel yang digunakan yaitu kabel BNC dan kabel UTP. LAN menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang kedua yaitu ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN akan digunakan, seperti jaringan antara kantor, dalam satu kota antar pabrik, kampus, perkantoran, instansi pemerintahan, dan kantor pusat yang berada pada jangkauannya. Standar yang digunakan adalah Distribute Queue Dual Bus atau IEEE 802.6. Distribute Queue Dual Bus terdiri atas dua buah kabel unidireksional. Yang terakhir itu Wide Area Network. Jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Misalnya penggunaan jaringan WAN pada jaringan Bank ABN Umroh, di mana di Indonesia bisa berhubungan dengan kantor pusat yang ada di Belanda. Satu WAN terdiri dari dua atau lebih local area networks. Komunikasi dan transformasi data dilakukan menggunakan komputer yang disebut dengan host. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Berikut ini kita akan membahas tentang topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Model topologi bus, komputer terhubung ke dalam sebuah kabel pusat tersusun rapi seperti antrian yang dihubungkan dengan satu kabel koaksial yang disebut dengan backbone serta konektor BNC. Kemudian pada ujung jaringannya menggunakan terminator sebagai perangkat penutup. Penggunaan jarak jauh topologi ini harus dilengkapi dengan repeater. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Lalu yang kedua ada topologi ring. Dalam jaringan cincin atau topologi ring, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui topologi ini ke arah yang sama, baik searah harum jam ataupun berlawanan, menggunakan kabel koaksial serta konektor BNC. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan ini, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, ataupun token ring. Yang ketiga ada topologi star.
Model topologi membentuk bintang dengan menghubungkan antar komputer menggunakan perangkat hub atau switch dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP dengan dilengkapi konektor RJ45. Jaringan bintang ini memiliki titik koneksi pusat yang disebut dengan hub node. Jaringan bintang umumnya tuh membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel ini hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN. Yang keempat itu ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep root untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya menggunakan kabel tunggal. Jadi langsung mencapai komputer yang dituju tanpa melewati komputer lain atau melewati switch ataupun hub. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Yang kelima ada topologi tree. Model topologi tree ini adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya dengan menggunakan topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Yang keenam ada topologi linear. Topologi linear itu disebut juga sebagai topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T dan pada ujungnya dipasang terminator. Lalu yang ketujuh ada topologi hybrid. Topologi gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya, memiliki semua ciri-ciri dan sifat dan jenis dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Lalu berikut ini merupakan perangkat dalam jaringan komputer. Yaitu, pertama ada server, berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Lalu kabel jaringan, untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya. Ada berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang ketiga itu hub dan switch, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Yang keempat, Network Interface Card atau NIC, seringkali disebut sebagai LAN card, memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Lalu ada router, yaitu perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan nirkabel WAN untuk mengelola lalu lintas dalam jaringan tersebut. Lalu modem, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Lalu terakhir ada repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh objek, maka penggunaan repeater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyal. Itu aja, sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.